Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kembali kami mau mendengarkan firman-Mu lewat program Pesan Gembala. Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan gembala saat ini berjudul Menikmati Janji Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang sering melakukan kehendak Bapa akan menjadi bahagian keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya itu, apa saja yang diminta akan diperolehnya. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci mengalami penggenapan janji Tuhan adalah tekun melakukan kehendak Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketekunan berbicara tentang proses waktu yang tidak singkat, secara konsisten melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang di dalamnya terkandung unsur sabar, setia, berjaga-jaga, dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Ibrani 9 ayat 28 berkata, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus berani mengadakan pemisahan hidup dengan dunia. Bersikap tegas untuk tidak berkompromi dengan segala hal yang sifatnya duniawi. Paulus katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memisahkan diri dari dunia bukanlah berarti menjauhi atau mengadakan permusuhan dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Tetapi kita memisahkan diri dari cara hidup dunia yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Masih banyak orang percaya yang enggan atau tidak mau memisahkan diri dari dunia. Hatinya mendua, yaitu mengikut Tuhan dan tetap menjalin dalam tanda kutip persahabatan dengan dunia. Padahal Alkitab dengan tegas menyatakan dalam Yakobus 4 ayat 4, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kalau kita mau melihat kuasa dan kebesaran mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau.
kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Mari kita berusaha untuk memisahkan diri dari dunia. Saudara, tadi saya katakan bukan berarti kita mengadakan permusuhan, tetapi kita menghindarkan diri dari kebenaran-kebenaran yang menyimpang. Saudara, kita memisahkan diri dari cara hidup dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau menikmati janji Tuhan, menikmati janji-janji yang Tuhan berikan, maka tidak ada kata untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kata untuk tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kunci untuk mengalami janji Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Kunci untuk kita menikmati janji Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita melakukan semuanya itu, maka janji Tuhan akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Kami belajar untuk selalu Tuhan hidup seturut apa yang Tuhan mau. Kami belajar untuk tidak mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami. Dan kami mau menikmati janji-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Allah Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya saudara diberkati dan dilawat Tuhan lewat program-program pesan gembala, bagikan juga kepada orang lain, agar supaya mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sampai berjumpa pada pesan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.